Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Lestari STI 22303517, kemudian Sania Salam Ramadhani dengan NIM STI 22303818, dan yang terakhir ada Tika Anissa Ul Hasanah dengan NIM STI 202202661. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat, yaitu sistem pengajuan surat akademik menggunakan Flutter. Yang pertama, kita ada halaman login untuk di bagian usernya. Nah, kita contoh dengan pakai nama saya sendiri, Lestari Indah @gmail.com. Kemudian kita masukin passwordnya, login. Nah, ini untuk tampilan di halaman di dashboard awalnya. Di dashboard usernya seperti ini. Kemudian di menu utama itu ada ajukan surat. Nah, di jenis surat itu ada pilihannya dan keperluannya. Sebagai contoh, kita pakai beasiswa dan magang. Kemudian kita klik kirim pengajuan. Nah, nanti dia akan berhasil dikirim. Kemudian kita lihat riwayat pengajuan. Nah, di riwayat pengajuan itu ada yang ini sudah selesai, dan yang satunya itu tinggal menunggu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian kita mencoba login di admin page admin@kampus.com, passwordnya 123. Sudah, lalu kita tunggu. Nah, kemudian ini untuk admin panelnya, tampilannya seperti ini. Menunya ada kelola pengajuan sama upload surat. Di kelola pengajuan, nah ini kan yang tadi, beasiswa dan magang. Kemudian kita klik proses. Nanti dia akan diproses. Kemudian ketika kita ketik selesai, dia akan klik selesai. Kemudian untuk uploadnya, ini kita masuk ya. Terus saya baru buat yang Mi. Terusan di halaman register. Jadi mungkin untuk semua tampilannya seperti itu tadi. Kemudian kita masuk ke halaman register. Di halaman register kita mengisi nama Indah, NIM STI 2023, emailnya indah1@gmail.com, kemudian untuk passwordnya 123, kemudian klik daftar. Kemudian kita login ke indah1@gmail.com. Kemudian berhasil. Oke, begitu tampilan aplikasinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan salah satu fiturnya. Dari coding fitur login tadi. Login page. Yang pertama ada import. Kemudian library. Yang pertama ada import library yang digunakan untuk mengubah JSON dari API menuju ke objek Dart. Kemudian selanjutnya ada import material Dart yang digunakan untuk membuat tampilan UI. Kemudian ada import HTTP untuk merequest HTTP ke PHP. Contohnya untuk mengirim data login ke API. Selanjutnya ada select difference, digunakan untuk menyimpan data login secara lokal. Misalnya ada nama, email, role, dan user ID. Kemudian ada import describe, register, dan admin untuk menghubungkan halaman lain.
Baik, perkenalkan nama saya Tika Anisaul Hasana dengan STI 2022-02-661. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian login page. Yang pertama ada important untuk mengubah data JSON dari API menjadi Objekta. Kemudian ada material tag untuk pembuatan UI. Kemudian ada import HTTP untuk mengirim request HTTP ke server PHP. Kemudian ada preference set untuk menyimpan data login secara lokal. Ada info dashboard bed untuk notifikasi. Selanjutnya membuat stateful widget. Kenapa menggunakan stateful widget? Karena ketika dia loading, dia akan berubah saat proses loading berlangsung. Jika menggunakan stateful widget saat proses loading true, maka dia tidak bisa memperbarui tampilan. Ada state login page. Di bagian extend state login page ini di text editing controller. Nah, ini digunakan untuk mengambil isi teks web. Misal user mengetik Gmail sama passwordnya, maka hasilnya akan keluar. Kemudian ada variable loading false, ini digunakan untuk menampilkan indikator loading saat login. Awalnya loading false, kemudian saat tombol login ditekan, dia akan menjadi loading true, dia akan muncul, kemudian muncul press indikator. Kemudian fungsi login untuk future void build context. Fungsi utama login untuk server ada validasi from. Yang pertama, jika email control text is empty, mengecek apakah email atau password kosong. Jika kosong, maka menampilkan pesan email dan password wajib diisi. Kemudian selanjutnya akan menampilkan tombol menjadi loading, mengirim request ke API, kemudian diulangi mengirim request ke ADI berupa email dan password. Nah, ini untuk perdata. Jika data benar atau true, dia akan mengambil role berupa data ID, nama, serta data email dan role. Role di sini ada dua, berupa admin dan mahasiswa. Jika role-nya dia berupa admin, maka ketika diklik tombol login, dia akan menuju halaman admin. Dashboard build. Kemudian jika mahasiswa, maka dia akan muncul ke halaman dashboard build. Kemudian jika keduanya salah, maka email akan muncul pemberitahuan email atau password salah. Ini untuk error hunting. Jika semuanya salah, maka dia akan memunculkan jika terjadi kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Lestari, STI 2023-03-517. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat untuk UAS Mobil Programming Lanjut. Saya membuat sistem pengajuan surat akademik online dengan tracking status pengajuan. Di sini saya akan menjelaskan pada fitur dashboard user. Di sini ada admin
dan juga ada untuk usernya. Yang saya akan jelaskan sedikit di sini itu untuk dashboard usernya. Yang pertama itu ada import. Nah, di sini ada import. Nah, kemudian untuk import itu ada import pengajuan back, import riwayat back, sama import login. Nah, ini import yang akan kita gunakan untuk di dashboardnya ya. Berarti untuk import yang akan kita gunakan di dashboardnya itu ada import pengajuan back, import pengajuan, import riwayat back, sama import login. Terus selanjutnya kita tambahkan kelas ya, kita tentunya pakai kelas. Terus selanjutnya ada shared preference, gunanya itu untuk digunakan untuk logout, memakai navigator logout. Terus kemudian ada background color ya, background color. Untuk background color kita memakai warna biru saja. Kemudian untuk ebar kita gunakan pakai warna biru juga backgroundnya, dengan titel sistem pengajuan surat seperti di contoh. Seperti ini ya, sistem pengajuan surat itu yang paling atas. Terus selanjutnya itu di sampingnya, untuk sampingnya itu ada untuk logout, icon button ya. Nah, kalau ini icon preset, ketika nanti dia diklik dia akan muncul alert dialog. Dia akan muncul alert dialog logout, yakin ingin keluar atau batal. Ketika nanti dia akan keluar, berarti dia nanti akan keluar dari halaman itu. Terus ketika dia batal, maka dia akan kembali ke halaman dashboard. Contohnya seperti ini. Nah, ketika dia diklik logout, maka dia akan ke halaman login. Terus ketika dia batal, maka dia akan kembali ke halaman awal. Terus selanjutnya ada untuk itu kita kasih padding ya, body padding. Kita kasih padding, terus kita kasih shield. Ada kolom untuk tulisan selamat datang. Kemudian contohnya seperti ini, selamat datang Yono Pakri. Misal ini yang login pas daftar namanya siapa. Nah, ini nanti munculnya siapa, misal namanya Indah, jadi nanti selamat datang Indah. Nah, itu nanti akan masuknya ke sini. Itu untuk contohnya ya. Selanjutnya ada teks lagi, sistem pengajuan surat akademik, untuk di bawahnya tadi. Terus ada menu utama, kita kasih konsep box. Ini untuk memberi jarak agar tidak terlalu rapat. Kita kasih 25 untuk di bagian menu utamanya. Terus selanjutnya ada icon ajukan surat. Nanti ketika dia di on tab, maka dia akan menavigasi ke halaman pengajuan back. Nah, terus selanjutnya itu di bawahnya ada menu card riwayat pengajuan, icon akan riwayat pengajuan. Nanti dia sama juga, jadi ketika nanti dia di on tab, maka dia akan menavigasi ke halaman riwayat back, riwayat pengajuannya itu di situ. Selanjutnya ada ini yang di bawah itu stylus. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat aplikasinya. Nah, seperti ini untuk fitur halaman dashboardnya. Ini nanti ketika diajukan surat, maka dia akan muncul ajukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sania Salma Ramadhani akan menjelaskan untuk proyek UAS Mobile Programming.
Jadi saya membuat sistem aplikasi pengajuan surat akademik menggunakan Flutter. Yang pertama kita ada import, lalu kita kasih kelas admin dashboard page, terus kita beri app bar. Yang pertama ada app bar, lalu kita kasih title-nya admin panel dengan background color warna biru dan di sampingnya ada icon button logout. Nah, ketika di on preset dia akan langsung logout atau langsung menuju ke halaman login page. Kemudian kita ada body. Di body ini kita kasih padding. Kemudian di dalam body juga kita beri teks yang berada di dalam kolom. Di dalam kolom ini kita kasih teks selamat datang. Di bawahnya ada size box. Kemudian di bawahnya ada teks lagi bertuliskan admin sistem pengajuan surat. Lalu kita kasih size box lagi agar ada jarak untuk tulisan menu admin. Nah, di menu admin ini di bawahnya kita kasih size box lagi agar ada jaraknya. Lalu kita kasih menu card. Menu card yang pertama ada ikon kelola pengajuan. Di kelola pengajuan kita kasih background warna biru. Kemudian nanti ketika ikon ini di tab atau di on tab, dia akan menavigasi ke admin pengajuan page. Lalu di bawahnya lagi kita kasih size box. Setelah size box, kemudian menu card lagi. Lalu untuk menu cardnya isinya ada ikon upload surat. Nah, ketika di on tab dia akan menuju ke halaman admin pengajuan page. Nah, setelah menu card yang pertama, di bawahnya kita beri size box lagi. Setelah size box, kemudian di bawahnya ada size box lagi, lalu menuju menu card lagi, lalu ada icon logout. Nah, ketika di on tab dia akan langsung logout. Nah, untuk ini hanya sekedar style agar tampilannya lebih menarik dan pengguna lebih nyaman untuk menggunakannya. Kemudian ini untuk contoh aplikasinya ada admin panel, kemudian app bar, kemudian ketika klik di close nanti dia akan langsung ke halaman login. Kemudian ini kelola pengajuan di tab, nanti akan masuk kelola pengajuan. Nah, yang ini juga ketika di logout sama seperti ini. Untuk tampilannya mungkin seperti ini. Dari saya cukup sekian dan terima kasih.